Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofiana Oktania dengan NPM 22130240067 akan membawakan materi tentang fungi. Nah, fungi ini adalah jenis organisme eukariotik yang masuk dalam kingdom fungi. Fungi itu nama lain jamur ya. Nah, anggota kingdom ini berperan sebagai decomposer atau pengurai dan siklus karbon di alam. Pengurai atau decomposer itu misalkan nih seperti ada pohon mati. Nah, kita sering melihat ya ada pohon mati tapi nanti 10 tahun kemudian kita akan menemukan pohon itu hilang atau jangan-jangan keropos nih tinggal setengah. Nah, itu salah satunya adalah tugas jamur sebagai pengurai agar dia tuh kembali bersatu dengan tanah. Berdasarkan struktur tubuh dan cara reproduksinya, fungi atau jamur dibagi menjadi 4 divisi, yaitu zygomicota, ascomycota, basidiomycota, dan deuteromycota. Yang kita bahas pertama adalah klasifikasi fungi. Klasifikasi fungi yang pertama itu ada zygomicota. Nah, zygomicota ini anggotanya hampir semua hidup di habitat darat, kebanyakan hidup sebagai saprofit. Tubuhnya bersel banyak, berbentuk benang atau hifa yang tidak bersekat, dan tidak menghasilkan spora yang berflagella. Reproduksi zygomicota ini terjadi secara aseksual dan juga seksual. Contoh di kehidupan nyata yang bisa kita lihat sehari-hari adalah jamur hitam pada roti. Nah, misalnya jamur hitam ini biasanya terjadi pada roti yang sudah mau basi. Kemudian yang kedua adalah ascomycota. Ascomycota atau disebut juga sebagai fungi punya nama lain nih, yaitu jamur kantung. Nah, divisi ini merupakan divisi jamur yang memproduksi spora dengan bagian reproduksi seksual bernama ascospora dan reproduksi aseksual terjadi dengan conidiospora. Jadi, ascomycota ini bisa bereproduksi dengan seksual dan aseksual ya, mirip sama zygomicota tadi. Contoh dari ascomycota dalam kehidupan sehari-hari adalah ragi. Ragi yang biasa kita jumpai untuk membuat makanan seperti tempe, tape, nah seperti itu ya. Yang ketiga adalah basidiomycota. Jamur pada divisi ini berbentuk seperti payung. Sebagian besar jenis jamur ya hidup sebagai parasit, meskipun ada juga yang saprofit. Reproduksi seksual basidiomycota terjadi dengan basidiospora, sedangkan reproduksi aseksual terjadi dengan conidia, tunas atau fragmentasi. Contohnya adalah jamur tiram. Nah, sudah tidak asing lagi kan ya dengan jamur yang satu ini yang sering kita makan sehari-hari. Nah, klasifikasi yang terakhir yaitu deuteromycota. Deuteromycota atau jamur tidak sempurna disebut demikian karena jamur pada divisi ini tidak menunjukkan fase seksual. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah jamur pada daun dan buah yang membuatnya menghitam. Nah, kalau zygomicota tadi itu pada roti ya. Nah, kalau ini kita temukan pada tumbuhan hidup nih. Sering kan kita jumpai di kebun atau tanaman punya ibu kita, suka ada hitam-hitam nih di daunnya. Nah, ini adalah Deuteromycota. Jadi Deuteromycota ini bisa disebut juga sebagai jenis jamur yang hama. Pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai manfaat fungi. Maaf untuk tulisannya sedikit kepotong. Nah, walaupun tadi ada yang jadi hama ya, fungi ini punya manfaat loh. Yang pertama itu sebagai bahan makanan. Nah, ini tentunya ya, ini sudah tidak asing lagi. Studi tentang dampak penggunaan historis dan sosiologis dari jamur ini dikenal sebagai etnomikologi. Contohnya adalah proses pembuatan tape itu pakai jamur Aspergillus oryzae, proses pembuatan roti pakai jamur Saccharomyces cerevisiae, proses pembuatan kecap menggunakan Aspergillus fuventi, lalu pembuatan oncom, oncom itu ampas tahu ya, menggunakan Neospora cytopila, proses pembuatan keju menggunakan Penicillium camemberti dan Penicillium recuoforti. Nah, yang terakhir itu pembuatan alkohol menggunakan jamur Saccharomyces ovale. Tapi kita nggak boleh minum alkohol ya bagi yang Islam.
Nah, siapa sangka nih jamur tuh ternyata bisa juga untuk dunia medis atau kesehatan. Nah, bisa jamur ini bisa kita gunakan untuk bahan baku zat antibiotik. Nah, salah satu bukti bahwa fungi berfungsi juga dalam dunia kesehatan adalah jamur yang berjenis Penicillium notatum dan Penicillium sirogenum. Nah, bidang yang sudah jelas itu adalah dalam bidang pertanian. Jamur dapat meningkatkan kesuburan tanah. Beberapa jamur saprofit dapat meningkatkan kesuburan tanah dengan menguraikan sisa tumbuhan dan hewan yang sudah mati, sehingga mengembalikan unsur mineral dan dari tubuh organisme ke tanah dan membuat tanah menjadi lebih subur. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai fungi. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.